Cek cek, halo. Oh mulai, siap. Halo sahabat sejarawan, gimana kabarnya? Apakah kalian masih malas untuk membaca sejarah? Tenang, di sini ada sejarah 10 yang akan menguak tentang beberapa sejarah yang mungkin bisa sedikit mengetahui pengetahuan Anda tentang dunia di masa lampau ini. Terus kenapa kita harus mengetahui tentang sejarah? Kan yang lalu biarlah berlalu. Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Ini pertanyaan yang sangat filosofis untuk orang-orang yang cuma memikirkan masa depannya saja. Kita nih, danguinnya, kita belajar sejarah supaya kita di masa yang akan datang tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Tapi kalau misalkan kita belajar sejarah tentang mantan boleh? Ini pertanyaan tidak bermutu sekali ya teman-teman, ini pertanyaan. Udahlah jangan dibahas, kita lanjut aja videonya. Sebelum saya memulai videonya, saya mau minta maaf apabila ada kata-kata yang sangat baku di dalam pengucapan saya. Mohon dimaklumi saja ya, saya juga sama masih belajar. Saya cuma ingin berbagi ilmu yang mungkin bisa bermanfaat buat orang-orang yang tidak sempat untuk membaca sejarah, atau mungkin untuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Maaf ya jadi kebanyakan ngomong ini teh. Kita mulai saja kisahnya. Siapkan udut, pasang telinga di pinggir kepala, perhatikan, dan inilah dia sejarah 10. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah rakyat dari bagian Bandung Timur yang berjudul Legenda Majalaya. Dikisahkan pada dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang sangat makmur dan sejahtera. Nama kerajaan tersebut adalah Megamendung, yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana yang bernama Raja Mandala. Raja Mandala ini mempunyai seorang istri sekaligus permaisuri tercintanya, yaitu bernama Nimas Plered. Dan beliau pula dikaruniai dengan 9 putra anak laki-lakinya yang diberi julukan dengan nama Mandala. Putra sulung pertamanya bernama Mandala Wangi, terus yang kedua namanya Mandala Giri, yang ketiga Mandala Cipta, yang keempat Mandala Larsa, yang kelima Mandala Jati, yang keenam Mandala Braja, yang ketujuh Mandala Seta, yang kedelapan Mandala Denta, yang kesembilan adalah Mandala Larga, dan yang kesepuluh meskipun kerajaan Megamendung terbilang subur makmur gemah ripalah jinawi, tetapi sang raja selalu merenung dan bersedih seperti orang yang sedang galau karena cicilan yang belum lunas. Pertanyaannya, kenapa beliau selalu murung? Dan jawabannya, karena sang raja ingin mempunyai anak seorang putri untuk sebagai momongannya. Mungkin saya berpikir ya di sini sang raja menginginkan hajatan nanti di rumahnya gitu. Oke, lanjut. Ketika sang raja sedang merenung, datanglah beberapa pendeta dan menyarankan kepada sang raja untuk bertapa di puncak gunung, tepatnya di tengah-tengah kawah di atas air panas. Lalu di sana sang raja menerima saran dari para pendeta tersebut dan berangkatlah sang raja ke puncak gunung tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja permohonan dalam tapanya dikabulkan oleh Sang Hyang Widi, atau bisa disebut dengan dewa. Sang raja pun pulang ke kerajaan dan melihat sang Dewi Pleret sedang mengandung. Di sini saya berpikir ya, bagaimana ada orang bertapa di atas kawah, pulang-pulang istrinya sudah mengandung. Ini perlu dipertanyakan. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin orang-orang zaman dulu pada sakti-sakti ya. Kita lanjut aja pembahasannya. Dan akhirnya Dewi Pleret pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik jelita.
Lalu putri tersebut diberi nama Mandalasari. Sang raja pun sangat menyayangi putrinya itu. Saking sayangnya kepada putrinya, sang raja pun hingga lupa dengan tugas-tugasnya untuk menjadi seorang raja. Bahkan beliau lupa untuk menyayangi putra-putranya dan lupa juga akan rakyatnya yang sedang berada di Megamendung. Akhirnya dewa pun murka kepada sang raja karena tidak sepatutnya seorang raja harus mementingkan kesenangannya sendiri. Lalu dewa di sana menurunkan sebuah penyakit atau wabah yang berbentuk penyakit kulit. Saya berpikirannya di sini penyakit kulit mungkin semodel Kaligata atau Budok ya. Tapi nggak tahu sih, hanya mas-mas yang ngomong di IQ gitu ya yang sangat tahu. Tidak hanya itu, sang dewa pun menjadikan kerajaan tersebut menjadi kekurangan air atau bisa disebut kemarau yang sangat berkepanjangan. Dengan kenyataan tersebut, sang raja pun tersadar dengan kehilapannya ketika ada para petinggi kerajaan yang melaporkan atas keadaan kerajaan saat itu. Ia pun lalu meminta maaf kepada anak-anaknya yang sudah mengacuhkan mereka. Raja pun bingung dan tak tahu harus berbuat apa kepada rakyatnya. Dan kemudian raja pun mengadakan Simewaka, yaitu semodel sidang petinggi kerajaan. Beliau pun meminta saran dan pendapatnya gimana caranya untuk mengatasi keadaan tigrat yang melanda negerinya. Singkat cerita, di situ ada seorang pendeta yang bernama Empu Sadang untuk menyarankan kepada sang raja bersemedilah di hulu sungai yang bernama Cairaat untuk meminta petunjuk dari Sang Hyang Widi. Cairaat itu kalau misalkan ke dalam bahasa Indonesia kan ya, cai itu yang berarti air, raat itu yang berarti berhenti, jadi air berhenti. Dan akhirnya sang raja menerima usulan dari Empu Sadang itu. Lalu raja pergi dengan perasaan berat hati karena ia harus meninggalkan putri kesayangannya itu. Bulan-bulan lamanya raja bersemedi, masih tidak ada wangsit dari Sang Hyang Widi. Sementara itu rakyat dari kerajaan Megamendung semakin dicekam kelaparan dan kekeringan. Hujan pun tak kunjung datang, pohon-pohon menjadi layu dan rumput-rumput menjadi kering. Hamparan kerajaan pun tanpa kusam dan berdebu. Di tengah kekeringan tersebut, sang ratu yaitu Dewi Pleret mengajak para wanita di negeri itu untuk membuat kendi atau semacam gentong. Tujuannya untuk sekedar menampung embun agar bisa mendapatkan setetes air. Hingga pada suatu malam, terdengarlah suara petir yang sangat keras. Bumi pun berguncang sehingga para rakyat Megamendung keluar dari rumahnya sambil berteriak, "Cai, cai!" Namun apa yang terjadi? Sampai pagi pun hujan tak kunjung turun. Ternyata pada malam itu sang raja mendapatkan wangsit dari Sang Hyang Widi. Wangsit itu menyebutkan bahwa jika negerinya ingin subur makmur dan terhindar dari wabah penyakit, maka sang raja harus membuang putri bungsunya ke hulu sungai Citarum di hutan sebelah selatan di Situ Patahunan. Situ Patahunan yang saya tahu, di Situ Patahunan itu danau buatan ya. Mungkin zaman dulu juga udah terbentuk danau gitu ya. Oke, lanjut. Sesaat sang raja tercenung dengan menerima wangsit tersebut karena ia dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat sulit. Jika ia memilih kebahagiaan, maka sang raja akan kehilangan rakyat dan negerinya itu. Tapi kalau misalkan raja memilih rakyat dan negaranya, maka ia harus menderita dengan kehilangan putri kesayangannya satu-satunya. Lama memikirkan hal itu, dan akhirnya raja pun menentukan pilihannya dengan rela mengorbankan anaknya demi negara. Lalu sang raja bergegas pulang ke kerajaan dan mengabarkan kepada istrinya tentang wangsit tersebut. Di sana sang istri terkejut mendengarnya. Lalu ia menangis dengan sejadi-jadinya karena ibu mana yang rela akan kehilangan putri satu-satunya. Dan konon katanya nangisnya sang Dewi Pleret sampai-sampai memenuhi kendi yang sedang dipegangnya. Namun sang Dewi Pleret pun tak kuasa menolak perintah wangsit dari dewa itu.
meskipun hatinya harus hancur kehilangan putri satu-satunya. Maka dari itu sang raja membawa putrinya ke Citarum di hutan sebelah selatan Danau Situ Sipatahunan. Meskipun dicegah oleh pembantunya yang ada di istana kerajaan, tetapi sang raja menghiraukan larangan dari pembantunya tersebut dan teguh dengan pendiriannya untuk menerima wangsit dari sang dewa. Sang raja pun berkata, "Aku rela melakukan ini demi rakyatku. Nu penting cai mahi untuk sanegara." Kepergian sang raja pun diikuti oleh ketiga anaknya, yaitu Mandalawangi, Mandalagiri, dan Mandala Cipta. Ia bertekad untuk menjaga adiknya yang dibuang sambil mencari kedikjayaan. Ketika sampai di suatu bukit, sang raja naik ke atas batu untuk sindang atau istirahat sejenak. Dia di atas batu itu memikirkan masa lalunya saat ia bahagia meminang-minang putri kesayangannya, yang pada akhirnya putrinya harus dibuang ke hutan. Meskipun sang raja punya keyakinan bahwa putrinya ini akan dijaga oleh dewa. Dan konon, tempat peristirahatannya ini sekarang disebut dengan Sindangkerta Batulayang Soreang. Saat sang raja beristirahat, lalu melihat ke belakang. Ia kaget karena ada 3 pemuda yang mengikutinya dari belakang. Sang raja pun memanggil ketiga pemuda tersebut, yang ternyata itu adalah anaknya sendiri. Sang raja pun marah dan menyuruh ketiga anaknya itu berdiri di atas batu. Lalu sang raja berkata, "Janganlah engkau meragukan kekuasaan Hyang Widi atas semua ini. Pasti kelak di kemudian hari akan menjadi banjaran bagja bagi kita semua." Betapa malunya dan takutnya ketiga putra tersebut dimarahi oleh bapaknya sendiri. Maka dari itu ketiga anaknya berpamitan untuk melanjutkan berkelana. Singkat cerita, sang raja sampai di hulu sungai Citarum. Sang raja pun meletakkan anaknya di sela-sela akar pohon yang bercabang sambil mengucapkan doa kepada Hyang Widi. Doanya yaitu Om Santi Santi. Seperti itulah kurang lebih doanya. Semoga Dewata mengabulkan pengorbananku ini. Berlinanglah mata air sang raja ketika melihat bayinya tersenyum saat diletakkan di akar pohon itu. Lalu pergilah sang raja meninggalkan putrinya. Konon nih, ceritanya daerah hulu sungai Citarum itu sekarang dikenal dengan nama Cisanti. Tidak lama kemudian, ada sekelompok gerombolan atau baduk yang sangat kejam sekali yang dipimpin oleh Ki Dasta sampai di tempat bayi itu. Ketika ia sedang beristirahat di pohon rindang, ia mendengar tangisan bayi yang diiringi oleh suara gemelan. Dan tiba-tiba, entah tahu kenapa, di pikiran Ki Dasta terbayang-bayang hidup tenang dan di dalam rumah. Dan saat suara bayi itu semakin keras, Ki Dasta memerintahkan anak buahnya untuk mencari bayi tersebut. Dan akhirnya bayi itu ditemukan di bawah pohon yang bercabang. Di sini keajaiban terjadi kepada Ki Dasta yang begitu kejam tanpa belas kasihan. Hatinya tiba-tiba menjadi lemah dan tertenyuh ketika melihat bayi itu. Timbullah rasa kasih sayang dalam hatinya untuk merawat dan membesarkan bayi tersebut. Ki Dasta berkata, "Karena bayi ini ditemukan di sela-sela pohon tarum dan tiba-tiba aku mengasihinya, maka bayi ini akan aku rawat dan akan kujadikan dia raja dengan nama Sela Asih." Semua anak buah Ki Dasta pun senang dan gembira karena ia tidak harus untuk berkelana tanpa tujuan lagi dan akan menetap di suatu tempat. Sampailah di suatu rawa, tepatnya di sisi situ Sipatahunan. Lalu Ki Dasta memerintahkan anak buahnya untuk membangun sebuah padepokan. Maka berdirilah sebuah bangunan kokoh yang terbuat dari bambu atau galah. Sebagai tempat berlatih kedikjayaan, tempat itu dinamai dengan Kedaton Saunggala. Di tempat itu pula Sang Dewi Mandalasari atau Sela Asih dididik dan dibesarkan sehingga menjadi seorang yang sakti mandraguna. Singkat cerita, Dewi Sela Asih sudah menginjak dewasa
dan dinobatkan menjadi seorang raja atau ratu dari Saunggalah dengan gelar Raja Dasta. Konon ceritanya tempat itu sekarang dikenal dengan nama Kadatun, Cisunggalah, dan Raja Desa. Kerajaan Saunggalah bertempatan di tengah-tengah pesisir Situ Sipatahunan, kemudian dikenal dengan nama Madyalaya. Sekarang namanya menjadi Majalaya. Kerajaan itu subur makmur, banyak mengandung emas, dan banyak mengandung sumber bahan makanan bagi penduduknya. Kerajaan Saunggalah begitu kaya sehingga setiap gerbang masuk ke kerajaannya dilapisi dengan emas, dan gerbang tersebut dinamai dengan gerbang Dorawati yang artinya pintu gerbang kerajaan perempuan. Dan pada suatu ketika Ki Dasta mengadakan suatu sayembara untuk calon suami Dewi Selasih itu. Sayembaranya ialah siapa saja yang bisa menundukkan atau mengalahkan Dewi Selasih, maka ia akan dinikahkan dengan dewinya. Dan otomatis pasti akan menjadi raja di kerajaan Saunggalah tersebut. Tentunya sayembara atau perang adu tanding itu diminati oleh kerajaan-kerajaan lain, tetapi tidak ada yang bisa menandingi dari kesaktian dari Dewi Selasih tersebut. Lalu datanglah seorang pengembara yang bernama Mandalawangi. Ia mendengar bahwa kerajaan Madyalaya mengadakan sayembara, dan ia mengikuti sayembara itu atas dukungan dari Mandalagiri dan Mandala Cipta. Singkat cerita, dengan pertarungannya 7 hari 7 malam itu dimenangkan oleh Mandalawangi. Lalu Ki Dasta merayakan pesta pernikahan itu dengan begitu meriah selama 7 hari 7 malam. Pada saat malam pengantin, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat dahsyat disertai hujan badai dan halilintar. Rupanya Hyang Widi tidak merestui pernikahan yang ternyata itu adalah kakak dan beradik. Dengan seibu dan sebapak, bumi pun menjadi gelap dan halilintar bersahabatan. Sampai-sampai kedua mempelai itu terpental dengan tempat tidurnya, yaitu kasur, ke arah bagian timur. Dan keesokan harinya berdirilah 3 gunung yang kokoh dan sejajar, yaitu Gunung Selasih, Gunung Kasur, dan Gunung Mandalawangi. Tamat. Demikian kisah rakyat ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi penambah wawasan dari sejarah Anda. Dan konon mitosnya nih ya, katanya Gunung Selasih ini selalu rimbun dengan pohon-pohon. Dan kalau misalkan musim kemarau yang berkepanjangan, otomatis kan masyarakat membersihkan gunung dari daun-daun kering dan akan terjadi hujan. Katanya hal ini karena sang dewi merasa malu karena telah digunduli. Hikmah dari kisah ini, janganlah Anda meminta berlebih-lebihan kepada siapapun kalau misalkan Anda tidak bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Karena minta berlebihan pun belum tentu kita merasa bahagia. Semakin kita dikasih lebih, semakin kita besar tanggung jawabnya. Jadi syukuri aja apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang penting berusaha dan berdoa minta restu kepada kedua orang tua. Sekian dari video ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, biar saya ganti udut lah untuk mengedit ini, capek ngeditnya gitu. Salam sejarawan Indonesia.